kita pamestikarana matur puja tresana. Ya, siapa yang mau masuk coba tolong. Andika sama Mosa. Kita sama Mosa. Ada apa nih kamu? Izin. Untuk hari ini kita bakal belajar tentang surat membaca. Ada yang tahu nggak surat membaca itu apa? Ya, coba sekarang dibuka buku paketnya halaman 185. Sudah dibaca? Kalian tahu itu apa maksud surat dibuat? Tujuannya apa? Kalian tahu ya? Bisa angkat tangan. Tadi udah baca. Halo, Pak. Ya, sebentar lambatan. Yang tahu bisa angkat tangan. Apa tujuan surat itu? Kalian memasuki jam pertama. Ya, tapi kurang tepat. Itu tentang keterlambatan pembuatan apa? Oke, sekarang kita bakal belajar tentang mencermati isi surat membaca. Jadi kesepakatan kita nanti kita bakal membuat kelompok dan membuat surat membaca. Jadi kalian harus memahami dulu apa itu surat membaca. Kita nanti mengerti saat mengerjakan. Gimana? Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya. Oke, pertama mencermati isi surat membaca. Di materi ini ada pembahasannya pengertian ciri surat membaca, cara menulis surat membaca, struktur surat membaca dan unsur surat membaca. Yang pertama pengertian surat membaca. Ada yang mau bacain nggak? Coba angkat tangan. Ya, angkat tangan berdiri. Kencang ya. Ditulis oleh pembaca, dimuat di dalam surat kabar atau koran serta majalah. Biasanya berisi kritik, saran, keluhan, ajakan, serta ucapan terima kasih. Ya, betul. Pengertian surat membaca memang agak berbeda dengan jenis surat lainnya. Di mana jenis surat lainnya biasanya langsung ditujukan kepada pembacanya. Tapi kalau surat membaca ini ditujukan untuk dibaca oleh banyak orang yang dimuat di dalam seperti kayak itu ada surat kabar atau koran di media elektronik lainnya. Dan biasanya berisi kritik, saran, keluhan atau ajakan serta ucapan terima kasih. Ada yang masih bingung nggak surat membaca itu apa?
Coba ya, masih bingung nggak apa-apa, angkat tangan di depan. Berarti bisa lanjut? Oke, lanjut ya. Ciri surat pembaca yang pertama, ya berisi tentang beragam pesan. Biasanya surat pembaca ini berisi tentang yang tadi dijelaskan kritik, apalagi saran, apa? Ya, keluhan. Ya, betul. Yang kedua berbentuk umum. Ada yang tahu maksudnya berbentuk umum itu gimana? Ya, coba taruh sudah ketemu di sana. Ya, betul sekali. Berbentuk umum maksudnya ditujukan ke semua orang atau untuk dibaca oleh banyak orang. Walaupun kadang memang tetap tujuannya untuk ke perorangan atau lembaga tertentu. Yang ketiga ringkas, padat dan jelas. Ada yang tahu apa ringkas, padat dan jelas gimana maksudnya? Mudah dipahami. Ya, boleh. Mudah dimengerti. Ringkas, padat dan jelas yang dimaksud itu surat pembaca ini berbeda dengan jenis surat lainnya. Jadi surat pembaca ini langsung kepada intinya atau kepada ya bisa pembicaraan dalam surat itu langsung menuju kepada pembicaraan pesan tersebut. Yang keempat bahasa formal dan komunikatif. Ada yang tahu komunikatif itu gimana? Bisa bahasa yang sopan. Jadi bahasa yang ini maksud komunikatif surat ini maksudnya pesan yang penulis berikan atau pesan yang adik-adik tulis bisa dimengerti oleh pembaca, benar-benar dimengerti oleh pembaca. Itu maksudnya komunikatif. Ada yang mau bertanya nggak tentang ciri surat pembaca ini? Ada yang masih bingung? Ya, jadi bisa lanjut. Selanjutnya cara menulis surat pembaca. Yang pertama menentukan tema. Kenapa kita harus menentukan tema dulu sebelum menulis surat pembaca? Ada yang tahu nggak? Ya, kenapa kita harus menentukan tema terlebih dahulu? Agar penulis atau kalian saat menulis surat pembicara kalian bisa fokus untuk kepada tujuan kalian menulis, kepada pesan yang kalian akan tulis. Jadi kita membutuhkan tema atau menentukan tema terlebih dahulu. Selanjutnya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ini pasti kalian tahu kan? Coba angkat tangan, saya bisa menjelaskan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya, angkat tangan dulu. Ya. Ya. Yang lain? Ya, salah. Yang ketiga singkat dan padat. Yang tadi Bapak udah jelasin apa tadi singkat dan padat itu gimana maksudnya? Mudah dimengerti. Ya udah dimengerti. Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Ya. Ya. Ya boleh. Sudah dipahami dan sudah dimengerti. Yang lain gimana? Ada jawaban lain? Ya, singkat dan padat yang tadi Bapak sudah jelasin. Singkat padat dalam surat pembicara ini. Surat pembicara ini langsung menuju pada pembicaraan dalam surat. Jadi langsung ke dalam intinya. Dan singkat dan padat ini bisa juga memudahkan untuk redaksi. Untuk meredaksi memuat surat kalian dalam surat kabar atau media elektronik lainnya. Jadi redaksi mempertimbangkan apakah surat kalian ini layak untuk dimuat dalam media koran atau media kabar lainnya. Paham nggak yang ketiga ini singkat dan padat? Paham? Yang keempat membuat surat pengantar. Jadi maksud membuat surat pengantar di sini sebelum kita ingin surat kita diterbitkan atau disebar kemana-mana, kita harus membuat surat pengantar kepada redaksi. Kalian tahu redaksi itu apa? Redaksi itu suatu orang yang
membuat surat atau membuat berita yang dipertimbangkan untuk disebar ke masyarakat luas. Jadi kalian harus membuat surat pengantar dulu kepada redaksi. Biasanya berisi judul surat kalian apa sama identitas kalian. Cara menulis surat ada yang masih bingung nggak? Udah paham? Oke, bisa lanjut ya. Oke, sekarang ada struktur surat membaca. Bapak punya contoh struktur surat membaca biar bisa kalian bacakan. Ininya, coba lihat dulu di kertas ini sama kayak yang di salinnya Bapak kasih lihat. Coba ada yang mau bacain nggak suratnya gimana? Ya, angkat tangan. Ini dengerin temannya baca surat ya. Bis. Penataan Albert Richard Borobudur pada Minggu 18 November 2007. Saya dan keluarga berekreasi ke Candi Borobudur. Kekecewaan saya timbul karena pengelola tidak memberikan petunjuk arah keluar yang jelas. Ada 3 petunjuk keluar dan ada 3 pintu keluar. Tetapi bila mengikuti pintu keluar tersebut, kita akan masuk ke wilayah blok pos-pos pedagang. Jika dari kios-kios itu kita bisa langsung keluar, mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi ternyata setelah itu harus mengikuti alur blok kios-kios tersebut yang lumayan panjang. Setelah melewati blok-blok tersebut, ternyata tidak keluar, tetapi masuk lagi ke dalam kawasan Borobudur dan pengunjung harus jalan lagi sekitar 300 meter untuk menuju pintu keluar. Sebagai objek wisata, sekaligus pengelolaan dunia, seharusnya pengelola Candi Borobudur memberikan petunjuk yang jelas, bukan hanya memaksa pengunjung melewati kios-kios pedagang untuk keluar. Setelah berekreasi dalam kawasan Borobudur, tentu pengunjung mengetahui jangan dibuat kamar dalam lagi dengan harus terputar-putar dalam blok ibadah. Setelah saya menanyakan hal itu kepada petugas satpam, dia hanya menjawab ringan, "Ya mas, itu kan jalan keluar, bukan jalan keluar." Kemudian petugas satpam yang lain menimpali, "Sudah banyak yang kecewa juga kok mas. Jika sudah banyak yang kecewa, mengapa tidak disenangi? Padahal Candi Borobudur merupakan kebanggaan kita dan banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara." Dedi Pramono, Jalan Pademangan, 3, Jakarta. Ya. Coba, oke, sekarang kalian lihat di surat tadi yang udah dibaca temannya, lokasi dan waktu kejadian. Kalian tahu bagaimana lokasi dan waktu kejadiannya? Ya. Minggu Waktunya? 18 November 2007. Ya, kejadian yang dialami itu kan kekecewaan saya timbul karena pengelola tidak memberikan petunjuk arah keluar yang jelas. Kronologis kejadian bagian dari ya yang tadi soal pintu keluarnya betul suratnya, dan kritik dari penulis. Ya, memberikan petunjuk yang jelas. Saran yang diajukan penulis. Ya, membenahi. Oke, terus terakhir identitas penulisnya. Ya, betul. Jadi kalian udah paham kan strukturnya gimana? Oke, yang terakhir unsur surat membaca ditujukan kepada lembaga pemerintah dan perorangan. Biasanya memang surat ini untuk dibaca oleh banyak orang, tetapi tetap ditujukan kepada lembaga pemerintah, perorangan atau lainnya.
Yang kedua, judul harus menarik. Tadi kenapa harus menentukan tema? Sekarang kenapa judul harus menarik? Supaya orang membaca tertarik. Ya, bisa. Supaya yang membaca tertarik. Judul harus menarik supaya pembaca tidak melewatkan surat kalian yang ada di media cetak atau di surat kabar lainnya. Berisi nama pengirim supaya pembaca mengetahui siapa membuat suratnya. Sekarang seperti tadi yang udah Bapak bilang di awal, kita buat kesepakatan kita bakal bikin kelompok dan menulis surat pembaca. Oke, sekarang Bapak minta untuk membentuk kelompok 6 sampai 7 orang. Ya, bentuk dulu Nah, itu yang dua yang belakang gabung sama sini. Ah, ya. Ya, boleh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Coba, kelompoknya itu bentuk kelompoknya itu. Jadi sini ya. Sekarang tugas kalian berdiskusi sama temannya untuk membuat atau menulis surat pembicara sesuai dengan dengan bahasa yang baik, jelas, padat. Jadi kalian menentukan bahasa yang baik dan jelas. Seperti contoh yang tadi kalian lihat kita baca kan di buku paket. Ya. Jadi sekarang kalian membuat surat pembicara. Temanya sekarang membuat temanya tentang lingkungan sekolah. Bisa tentang kebersihan sekolah, fasilitas sekolah. Kalian bisa menulis kritik. Paham nggak semuanya? Paham? Temanya surat tentang lingkungan sekolah. Jadi kalian membuat surat pembicaraan tentang sekolah, tentang fasilitas atau kebersihan ruang kelas. Yang kedua tentang fasilitas atau kebersihan perpustakaan, kebersihan halaman sekolah. Jadi kalian pilih atau pembulian yang terjadi di sekolah. Itu gimana menurut kalian? Terus ya, coba sekarang dengerin dulu. Coba dengerin dulu. Temanya lingkungan sekolah.
perpustakaan kebersihan halaman sekolah. Coba kelompok siapa nih yang memilih dulu pertama? Satu lagi satu. Ya, fasilitas. Ya. Ya, sama Julian boleh. Ya. Kebersihan halaman sekolah. Ini Pitru. Mau beli orang tua? Ya. Apa yang lain? Boleh, kalau saya mau mandi berarti Bella tadi ngomong itu apa? Wah, tadi udah rumah kelas. Itu kamu dari rumah kelas ini? Ya, ini. Coba yang lain ngomong itu. Coba itu gimana yang lainnya? Halaman sekolah ya? Tadi berarti yang terakhir perpustakaan. Ya, buat kelompok yang fasilitas kebersihan ruang kelas kerjanya di sini buat melihat kelasnya. Yang kedua yang perpustakaan siapa? Ya, nanti kita ke perpustakaan. Kebersihan halaman sekolah. Nanti kita ke halaman sekolah. Kemudian yang terjadi di sekolah ini ya. Kemudian ini bisa di sini. Kebersihan kamar mandi. Kita cuma punya waktu 10 menit aja di luar nanti. Oke? 10 menit dong di luar nanti. Sepakat gak? Ya oke, ayo. Semua orang. Terus kronologi kejadiannya gimana gitu. Kalian mengamati ya misalkan tanggal berapa nih sekarang? 16 ya. Nah kalian mengamati tanggal 16. Kalian berapa per kelompok kalian bikin ini apa? Mengamati perpustakaan kronologinya tuh ya. Terus kritik dari penulis gimana kritiknya kalian apa? Udah bagus gimana? Apa yang kurang gitu. Terus sarannya gimana? Sarannya tahu kan? Sarannya amin. 10 menit dari mana? Coba ditemenin temennya presentasi. Ini terakhir temennya presentasi. Coba ditemenin, ntar papa mau nanya juga. Boleh dibuka dulu. Itu yang di belakang. Berkaki.
membawa pada tempatnya. Jika kita tidak membawa sampah sembarangan, maka halaman sekolah menjadi lebih bersih dan tidak signifikan terkena masalah. Jika sudah ada tempat sampah, maka tidak membuang di sana. Tetapi halaman sekolah seharusnya bersih sekaligus banggaan sekolah. Sebaiknya siswa tidak membuang sampah sembarangan karena itu menyebabkan pencemaran sekolah. Nah, identitasnya tadi Ari jalan utama ini juga senang. ya, gimana tanggapan kalian tentang presentasi itu? Ya? Ada yang ngobrol. Berarti bagus. Ya udah jadi. Jadi yang lain gimana? Ada yang ngobrol. Angkat tangan dulu. Ya? Ada yang ngobrol. Coba. Coba nanti lain kali coba diperhatiin dulu ya kalau presentasi yang serius. Ada lagi tanggapannya? Coba. Suratnya udah bagus ya. Ya? Suratnya udah bagus. Ya, suratnya udah bagus. Oh, udah. Berarti ya masih ada tanggapan atau gimana? Udah? Nah, ya, Bapak suratnya juga udah bagus. Sekian dari presentasi saya, presentasi kami. Kami ucapkan Ya, tangan. Ya, kalian kan sudah mempelajari apa itu surat pembicara kan, dan sudah mencoba menulis surat pembicara. Ya, coba kalian bisa menyimpulkan nggak surat pembicara itu gimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran kita hari ini itu gimana? Tentang materinya? Coba yang berani bisa angkat tangan. Atau masih ada yang bingung? Atau masih ada yang bingung terkait surat pembicara ini? Coba yang bingung bisa angkat tangan, nggak apa-apa. Biar kita belajar bareng-bareng. Yang bingung? Ya coba kalau masih bingung berarti kita bisa tahu poin-poin apa dari pelajaran ini, coba dari materi hari ini. Ya yang berani bisa angkat tangan. Kita menyebutkan poin-poin pembelajaran kita hari ini. Ya, siapa namanya? Jadi bisa berdiri coba. Coba didengarin temannya ya apa? pengertian surat membaca. Ya. Surat membaca, cara menulis surat membaca, dan struktur surat membaca, dan sebagainya. Ya. Coba bagus banget coba. Yang lain gimana? Coba ada yang bisa menunjukkan poin-poinnya juga? Coba tadi namanya? Coba ada yang mau baca lagi? Oke, kesimpulan pembelajaran kali ini tentang surat membaca. Surat membaca adalah memang surat yang berbeda dengan jenis surat lainnya. Di mana surat yang biasanya ditujukan kepada pembaca yang langsung, surat membaca ini ditujukan kepada untuk dibaca oleh banyak orang. Oke. Ya. Oke, coba. Apa tuh ya? Ya, habis ini pelajaran siapa? Ada pelajaran? Nanti sebelum belajar kalian lihat dulu kebersihan kelasnya supaya ibu nyaman belajarnya. Oke? Ya boleh, yang ketua kelasnya boleh ditutup pembelajaran hari ini. Hebat Budi. Oh, sakit.